Selamat datang di Panca Wisdom, podcast yang membahas bagaimana Pancasila tetap menjadi kompas etika generasi muda di tengah dasarnya arus digital. Saya Indra, saya Ulil. Saya Fikri dan saya Andika. Hari ini kita bakal ngobrol panjang soal relevansi Pancasila sebagai dasar etika generasi muda di era digital. Bukan cuma teori, tapi juga contoh nyata, tantangan, dan solusi yang bisa kita terapkan setiap hari. Jadi buat kamu yang aktif di media sosial, gaming online, komunitas online, atau bahkan konten kreator, episode ini penting banget. Yuk langsung ke segmen pertama. Kenapa sih Pancasila masih relevan? Bukannya ini produk zaman dulu, era perjuangan. Banyak orang berpikir begitu, tapi justru di era digital sekarang nilai-nilai Pancasila makin penting. Kita hidup di ruang digital yang cepat, terbuka, dan kadang tanpa filter. Hoax menyebar cepat, hate speech merajalela, polarisasi makin parah. Betul, kalau lihat kasus-kasus air ini, cyberbullying meningkat, interaksi netizen makin kasar, bahkan perdebatan kecil bisa berubah menjadi konflik besar. Itu tanda bahwa etika digital masih lemah. Nah, disinilah Pancasila masuk sebagai kompas moral. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau semua orang sadar akan kemanusiaan dalam setiap komentar, mungkin kolom komentar media sosial gak akan seseram sekarang. Bahkan survei terbaru menunjukkan 67% generasi muda merasa bingung mencari pedoman moral di internet. Mereka bilang semua orang bebas berpendapat. Terus pedomannya apa dong supaya nggak menyakiti? Jawabannya, Pancasila dan bukan sekedar hafalan 5 sila, tapi nilai yang bisa dijalankan. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa tindakan kita di dunia digital sekalipun harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Jadi, walaupun Pancasila lahir lebih dari 70 tahun lalu, nilai-nilainya justru semakin relevan menghadapi tantangan teknologi dan sosial di dunia maya. Oke, kita masuk ke segmen kedua, yaitu implementasi nilai Pancasila di era digital. Oke, sekarang kita membahas implementasi konkretnya, bukan cuma wacana, bagaimana Pancasila bisa diterapkan dalam aktivitas digital sehari-hari. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan kesadaran moral dalam konteks digital. Ini berarti menjaga diri dari ujaran kebencian, fitnah, atau perilaku tidak etis. Kalau mau posting atau komentar, selalu tanya apakah ini mencerminkan nilai ketuhanan dan moral. Kita juga diajak untuk bertoleransi terhadap keyakinan orang lain, termasuk di grup, chat, forum, dan media sosial. Jangan gampang marah hanya karena perbedaan pendapat atau keyakinan. Ini relevan banget dalam menanggapi hate speech, body shaming, dan bullying online. Sila kedua, mengingatkan kita untuk melakukan setiap orang sebagai manusia, bukan sekedar akun tanpa wajah. Contoh sederhananya aja, saat melihat konten sensitif, jangan ikut menyebarkan, jangan mereupload video kekerasan, apalagi yang tidak menghormati martabat seseorang. Nah, di sila ketiga itu persatuan Indonesia. Di era digital, isu SARA paling cepat memicu perpecahan. Nah, sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Caranya, satu, tidak menyebarkan konten provokatif. Kedua, melakukan cek fakta sebelum share. Ketiga, menghindari perdebatan yang memecah belah. Bahkan sekedar tidak ikut-ikutan komentar negatif terhadap kelompok tertentu sudah merupakan bentuk penerapan sila ketiga. Sila keempat, di dunia digital, diskusi seringkali tidak sehat. Orang lebih senang menang argumentasi daripada mencabut solusi.
Padahal sila keempat mengajarkan untuk musyawarah. Di forum komunitas gaming atau grup online kita menerapkan ini dengan menghargai pendapat orang lain, tidak spam atau menyerobot, diskusi dengan data bukan emosi, tidak memaksakan kehendak. Dan yang penting bijaksana. Tidak semua hal harus direspon cepat. Terkadang diam dan berpikir dulu jauh lebih mencerminkan Pancasila. Di era digital, banyak bentuk ketidakadilan, akses informasi tidak merata, eksploitasi data pengguna, diskriminasi digital. Kita sebagai generasi muda bisa menerapkan kelima dengan: 1. Membagi informasi bermanfaat, 2. Mendukung gerakan sosial positif, 3. Menggunakan platform digital untuk edukasi, 4. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Bahkan hal kecil seperti membantu teman yang bingung soal literasi digital adalah bagian dari keadilan sosial. Nah, lanjut segmen 3, tantangan dan solusi. Dengan berbagai potensi positif, tetap saja penerapan nilai Pancasila di dunia digital tidak mudah. Tantangannya banyak. Tantangan 1. Minim pemahaman. Banyak generasi muda cuma menghafal sila-sila tanpa ngerti maknanya. Pendidikan Pancasila masing-masing sering dianggap membosankan dan tidak kontekstual. Solusinya, pendidikan Pancasila harus berbasis studi kasus digital. Misalnya, menganalisis fenomena viral dari kacamata Pancasila. Tantangan kedua, lingkungan digital yang kasar. Budaya internet yang toksik memengaruhi perilaku pengguna baru, mereka jadi terbiasa dengan komentar kasar. Solusinya adalah menciptakan komunitas positif, influencer, kreator konten, dan tokoh muda harus menjadi role model dalam menerapkan nilai Pancasila. Tantangan 3. Kekurangan literasi digital. Banyak orang yang tidak bisa membedakan opini dan fakta. Tidak tahu cara cek hoax, ini bikin penyebaran konten negatif lebih cepat. Solusinya, literasi digital harus digencarkan. Pemerintah, sekolah, kampus, bahkan komunitas bisa mengadakan workshop atau konten edukasi tentang etika digital berbasis Pancasila. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar etika generasi muda di era digital. Semoga setelah mendengarkan ini kamu bukan hanya hafal Pancasila tapi juga bisa mempraktikkannya dalam aktivitas online setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan episode di Panca Wisdom. Episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan bagaimana penerapannya di media sosial. Saya Idra, Saya Ulil. Saya Fikri. Dan saya Andika. jaga nilai Pancasila, jaga etika etika digital. digital. Soalnya betul, Jaga nilai Pancasila, jaga etika digital.